Hari ini kita akan membicarakan mengenai sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti yang sudah di-request kalian, lebih spesifiknya komentar ini. Hari ini kita akan menjelajahi menuju kedalaman dari r/nosleep-nya Reddit. Dan bagi kalian yang nggak tahu, Nosleep adalah sebuah forum di Reddit di mana orang-orang berkumpul untuk membagikan karya-karya mereka, seperti contohnya cerita yang mereka tulis atau kisah-kisah mereka mengenai hal-hal horor yang mereka alami. Dan cerita ini merupakan kisah seseorang yang dipost ke forum tersebut. Dan menurut saya juga merupakan salah satu kisahnya yang paling mengganggu. Jadi jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana, karena kita akan langsung mendalami sebuah kisah dari r/nosleep. Inilah Desaku Menghilang. Aku sudah menghabiskan 1 jam terakhir mencari nama desa kelahiranku di Google, tapi nggak ada di sana. Semua sekolah lokal dan restoran-restoran hilang. Bahkan sosial mediaku juga bermasalah. Selama ini aku mencari kontak teman-temanku di sosial media, tapi nggak ada semua. Jujur, aku sedikit panik tentang ini. Apa ada yang pernah mengalami sesuatu seperti ini sebelumnya? Kalian gak percaya? Silakan coba sendiri. SMA Desa Fulton hilang. SMP Fulton nggak ada. SD Fulton, kampus Desa Fulton hilang semua. Bahkan taman anak-anak di belakang tempat ban dan di sebelah McDonald's yang dulu ibuku sering ajak aku dan adikku, ya aku rasa kamu udah dapat gambarannya. Semuanya hilang. Ribuan orang, begitu banyak tempat. Aku nggak bisa menemukan informasi mengenai siapapun. Seakan-akan kami semua menghilang. Aku bahkan nggak bisa ngubungin polisi. Dan seandainya itulah doang masalahnya. Keluargaku dan aku bangun pagi ini dalam kegelapan total. Semua rumah di blok kehilangan listrik. Hal ini memang sering terjadi di daerah lembah seperti ini. Bahkan saking seringnya, adikku Mark masang komputernya untuk mendapatkan koneksi melalui satelit. Kami berdua saat ini berjongkok di samping generator, berusaha dengan keras untuk memahami apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Orang tuaku sekarang dalam keadaan panik. Mereka juga gak bisa menjelaskan apa yang barusan terjadi. Tapi kita semua punya teori masing-masing. Ini semua mulai ketika aku melihat sesuatu di hutan semalam. Tepat sebelum listrik padam, ketika masih gelap di luar, Mark bangunin aku dan menarikku ke jendela di sebelah tempat tidurnya. Dia menunjuk ke hutan di belakang rumah kami dengan panik. Pada saat ini sedang hujan deras dan kabut yang tebal membuat mataku agak sulit untuk menyesuaikan. Tapi setelah beberapa saat, sesuatu yang besar meluncur ke arah teras belakang rumah tetangga dan sebuah cabang pohon besar jatuh di belakangnya. Kemudian suara teriakan. Orang tuaku segera masuk ke dalam kamar kami tepat pada saat itu. Kupikir mungkin mereka mendengar keributannya dan panik. Ibu memanggil kami untuk menjauh dari jendela. Aku langsung nurut, karena orang tua kami bisa menakutkan kalau kita nggak mendengarkan mereka. Tapi Mark tetap di sana untuk beberapa saat. Aku nggak melihat apapun yang dia lihat. Tapi setelah ini, Mark berbicara dengan suara bisikan bahwa dia melihat seseorang berlari. Kelihatannya mereka sedang lari dari sesuatu. Dan setelah ini, ayahku langsung mematikan lampu dan mendorong adikku ke samping. Dia meringis sambil keluar jendela dengan diam-diam. Dan akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti berabad-abad, dia menyimpulkan kalau nggak ada apa-apa di sana. Dan suaranya hanya suara angin di pepohonan. Kemudian listrik padam. Orang tuaku mulai bertindak aneh sejak saat itu. Siang harinya, ibu mencoba untuk membuat kami bertetap di dapur. Dia buatin sarapan, makan siang, dan makan malam di atas perapian. Dia bahkan membuka board game di sore hari, dan kami semua bermain selama berjam-jam. Dia terus bertanya mengenai pekerjaan sekolah, atau sepak bola, bola kasti, atau apapun selain situasi aneh yang kita alami sekarang. Kami mencoba mengubah topik pembicaraan, mencoba bertanya padanya mengenai apa yang terjadi di luar. Tapi nggak ada gunanya. Dia selalu mengabaikan pertanyaan kami.
Sedangkan ayahku punya tatapan yang liar di matanya. Mark dan aku nggak pernah melihatnya seperti ini. Terus menerus dia bolak-balik ke jendela setiap beberapa menit. Kemudian dia balik duduk untuk meriksa ponselnya. Terus kemudian dia balik lagi ke jendela. Terus balik ke ponselnya. Dan setiap kali dia balik, ekspresinya lebih gelisah dari sebelumnya. Kabel tidak berfungsi, internetnya bermasalah. Nggak ada yang bisa kami lakukan selain membaca buku atau main game. Mark meminta untuk jalan-jalan keluar sementara sebelum makan malam, dan ibu langsung meledak. Nggak ada yang keluar. Bisa jadi ada kabel listrik yang jatuh ke tanah. Mark mendengus. Jaga sikapmu, Ayah perintah. dan pastikan semua jendela tertutup. Aku bertanya mengapa, dan dia hanya menatapku dengan tatapan yang penuh gelisah yang mematikan, yang segera membuatku sangat tidak nyaman. Dia terlihat seperti ingin memberitahuku sesuatu, tapi pada akhirnya Sama sekali nggak ada yang keluar. aku kembali ke bukuku tanpa berdebat. Aku menemukan salah satu koleksi Stephen King lama milik ibuku, dan tersandung pada sebuah cerita mengenai seekor tikus di ruang bawah tanah yang lebih besar dari seorang manusia. Waktu bergerak sedikit lebih cepat saat aku membaca, dan perlahan aku terlarut dalam buku itu, hingga tembok-tembok rumahku mulai pudar. Tidak butuh waktu yang lama bagi imajinasiku untuk masuk ke tangga dalam cerita itu. Semakin tenggelam dan terlarut ke dalam kegelapan dengan setiap langkah. Mendengarkan suara-suara kecil yang sayup-sayup bergerak di sekitarku dengan berbahaya melalui kegelapan yang pekat. Kemudian ada yang mengetuk pintu sekitar jam 10 malam. Dan setelah seharian penuh dengan kebosanan yang tak berujung, kupikir mungkin ini penyelamatan. Syukurlah, mungkin pekerja RT, mungkin tetangga, mungkin temanku dari blok seberang akhirnya meyakinkan ibunya untuk menyeberangi medan ranjau kabel listrik yang dipikirkan ibuku. Aku bangkit dari kursiku untuk membuka pintu. Tapi ayahku langsung berlari melintasi ruangan untuk menghalangiku. Aku gak pernah melihatnya berlari sebelumnya. Dia langsung menutupi mulutku dengan tangannya. Aku coba protes. Dia memegang lenganku. Dia tidak terlihat marah, melainkan takut. Matanya seakan-akan menyala. Di luar menjadi sunyi, seperti ada orang yang mendengarkan. Satu jari di atas bibirnya memberikan isyarat kepadaku untuk diam. Aku melihat ibuku yang sedang melakukan hal yang sama kepada adikku. Dia terlihat seperti ingin menangis. Ketukan pintu berlanjut. Ritmenya sopan pada awalnya. Ketukan yang formal namun ramah. Lalu jeda. Aku bingung, mengapa mereka takut? Ngapain pencuri atau perampok mengetuk pintu? Aku pikir ini mungkin orang yang bisa memberitahu kami apa yang sedang terjadi. Dan aku kesal bahwa orang tuaku sangat paranoid. Jadi aku mendapatkan ide untuk mencoba mengatakan sesuatu yang bukan ide terbaikku. Dengan sekejap, ayahku menahanku di tenggorokan dan mendorongku ke dinding. Telapak tangannya yang berkeringat tergelincir melawan mulutku. Dia mengangkat satu jari ke bibirnya dan menahannya di sana. Dan langsung setelah ini, engsel pintu sampai mulai meraung karena ketukannya. Ayahku meraih kesaku dengan tangan yang sebelumnya ditempatkan di sekitar leherku. Aku tahu kalau dia punya pisau di sana. Dan sesegera itu dimulai, ketukan berhenti. Rumah menjadi sunyi lagi, dan ayahku melepaskanku. Sudah berjam-jam sejak orang yang mengetuk pintu itu pergi. Orang tuaku masih gak bicara padaku. Ibuku tertidur di sofa, dan ayah duduk di depan pintu dengan sebuah pistol di pangkuannya. Bisakah seseorang, siapapun, tolong beritahu kami apa yang sedang terjadi di sini? Aku masih nggak bisa menemukan apapun di internet. Kalian bisa menghubungi kami dari pesan atau komentar selama koneksi kami aman. Please, aku mohon. Aku tidak yakin akan bisa tidur malam ini. Suasananya terlalu sunyi. Kamu tahu gak apa yang terjadi kalau kamu nge-search Fulton City di internet sekarang? Postingan ini muncul. Aku nggak begitu tahu gimana menggambarkan perasaan itu. Kami adalah komunitas dari ratusan, bahkan ribuan orang, masing-masing dengan cerita dan kekhawatiran mereka sendiri. Kamu hanya mendengar salah satunya sekarang. Aku masih nggak bisa mengerti bagaimana sejarah digital kami bisa menghilang dalam semalam. Tapi kami semua di sini. Inilah hari keduaku
di desa yang menghilang. Aku tidak tidur banyak semalam yang lalu. Mark menghabiskan sebagian besar waktunya menempel ke jendela kamar kami. Dia bangunin aku dan memanggilku beberapa kali. Kadang dia melihat sebuah kilatan cahaya di kejauhan, kadang dia melihat gerakan di pepohonan, tapi kebanyakan kita hanya melihat kabut. Kabut tebal itu turun di rumah kami seperti sebuah selimut. Hujan juga nggak berhenti-berhenti. Angin kencang mengguncang rumah kami dengan cukup keras sampai kami terkejut. Tapi bagian yang paling tidak nyaman dari malam sebelumnya adalah saat-saat keheningan total. Ada sesuatu dengan keheningan itu yang bisa membuatmu gila. Di setiap pinggiran desa biasanya ada ratusan bahkan ribuan suara yang memenuhi latar belakangnya. Bahkan di dalam badai, bahkan pada malam hari, burung seharusnya berkicau, serangga menggergaji, mesin mobil atau sepeda motor atau pendingin udara seharusnya semua bergumam dengan lembut bersama. Tapi kami tidak mendengar apapun selain suara kami sendiri. Aku nggak bisa berhenti mikirin anjing tetangga. Bukankah dia harusnya menggonggong? Ada seekor anjing di rumahnya. Seekor anjing kecil yang bernama Caesar. Dia hewan yang nggak pernah melewatkan kesempatan untuk bangunin kami, cuman gara-gara dia menangkap seekor tupai atau kelinci. Apa mungkin tetangga kami punya waktu untuk membawanya masuk? Atau sesuatu yang lain terjadi pada mereka? Apa yang terjadi dengan Caesar? Mark membangunkanku untuk terakhir kalinya sekitar pukul 5. Aku mencoba tapi gagal untuk mengabaikannya. Aku dengar sesuatu di jalanan, bisiknya. Ayo temenin aku lihat. Aku bertanya kepadanya apa yang dia dengar. Kayak semacam suara kerik. Dia bangun dan berjalan ke ruang tamu tanpa berkata apapun. Jujur, dia sangat mengganggu dan aku nggak mau menambahkan sebuah lapisan yang lebih aneh pada situasi ini. Seperti yang kalian tahu, beberapa orang mengatakan kalau ignorance is bliss, atau mengabaikan adalah solusi terbaik. Tapi entah kenapa, aku mendapat firasat kalau itu bukan sesuatu yang harusnya dilewatkan. Dan aku nggak mau Mark di sana sendirian, jadi aku mengikutinya. Koridor yang menuju ke ruang tamu melewati kamar tidur orang tuaku. Kami bisa mendengar ibuku mendungkur dengan pelan di balik temboknya. Sebuah bat baseball disenderkan samping meja lampu tidurnya, dengan ponselnya siap di sampingnya. Perlahan kami berjalan di atas lantai kayu yang berderik dan tiba di pintu masuk ke dapur. Suara klik itu menjadi lebih jelas pada saat itu. Kemudian Mark menunjuk ke suatu pojokan di sofa dan mataku mengikutinya. Lalu dia berhenti mendadak. Ayahku sedang tidur dengan pistol di tangannya. Ada jendela di belakangnya yang menghadap ke seluruh ruang tamu kami, dan menatap di balik jendela adalah sepasang bola mata hitam raksasa. Kami membeku. Mata itu bergerak ke kanan dan ke kiri sekitar ruangan, dan kita terlihat dengan jelas seperti dua orang bodoh yang sedang berdiri di tengah-tengah dapur. Tapi entah kenapa, mata itu sepertinya enggak memperhatikan kami. Dia melewati kami untuk beberapa kali dan malah fokus ke pemanggang roti atau objek yang lain. Dan mungkin ayahku membaca ketegangan di udara secara nggak sadar, dan dia berguling dan bergerak untuk membalikkan tubuhnya. Dan ketika dia melakukannya, syukurlah kita langsung bertatap mata. Aku menempelkan satu jari ke bibirku. Ekspresi paham segera terbit di wajahnya. Perlahan dia melepas segel keamanan pistolnya, dan langsung mata itu menyadari gerakan pistolnya, dan dengan satu gerakan lincah menghilang dari balik jendela, meninggalkan jejak daun dan langkah-langkah yang berserakan di belakangnya. Udara langsung terampas dari paru-paruku, dan enggak lama kemudian sesuatu yang besar naik ke atas tangga kayu menuju beranda kami. Ayahku berbalik badan untuk mengarahkan pistolnya. Kali ini kami nggak perlu diberitahu. Kami semua langsung diam, dan kita duduk dalam keheningan yang lama untuk sebagian besar dari pagi itu. Ibuku terbangun beberapa jam kemudian dan bersiap-siap untuk membuat sarapan. Dan hanya setelah itulah rasanya cukup aman untuk bergerak secara bebas di dalam rumah. Nggak ada yang memberitahunya apa yang terjadi. Yang jelas, ayah nggak mau dia tahu. Bahkan dari ekspresi wajahnya, aku merasa dia lebih milih untuk tidak bicara sama sekali selama yang dia bisa. Mark kembali ke tempatnya di dekat jendela, dan ayah pergi ke lantai bawah untuk mendapatkan amunisi lain untuk pistolnya. Sambil itu,
Aku membantu ibu masak di atas perapian, dan kami semua melanjutkan tugas kami dalam keheningan total. Sekarang enggak ada lagi yang mencoba untuk mengadakan sebuah percakapan palsu. Enggak ada gunanya berdebat atau mempertanyakan tentang apa yang ada di luar sana. Makanan kami cukup, air kami cukup, enggak ada yang perlu pergi kemanapun. Sebuah ketukan terdengar di pintu pada tengah hari. Kami semua seketika menghentikan apapun yang kami lakukan. Richardson, kamu dalam sana? Sebuah nafas lega terdengar dari seluruh ruangan ketika kami mendengar suara familiar tetangga kami, Mr. Hallow. Pintu diketuk lebih keras. Gak ada waktu buat jelasin. Tolong, bisa gak kalian buka pintunya? Ayahku masuk dan berdiri dengan canggung di antara ibuku dan pintu. Aku bisa merasakan kalau dia lebih milih untuk mengabaikannya. Tapi ibu gak akan membiarkan dia melupakannya jika dia abaikan. Dilema seorang pria sejati yang menikah. Tolong, kalau kalian di dalam, buka pintunya. Kita gak punya banyak waktu. Mark menggelengkan kepalanya. Tolong. Orang itu merayu. Jean terluka. Ibuku menggigit kukunya. Dan akhirnya ayah menyerah dan dengan enggan melihat melalui kacamata pintu. Puas dengan apa yang dia lihat, dia menyelipkan pistol ke kantong belakangnya, membuka kunci, dan membuka pintunya. Terima kasih. Mr. Hallow adalah seorang pria besar yang jantan. Dia langsung memeluk ayahku dan memukul punggungnya begitu keras sehingga suaranya bergema di lorong. Dia bergerak mendekati ibuku untuk mencium pipinya dengan istri dan putrinya mengikutinya dari belakang. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dia berseru. Kita gak tahu bakal ketemu orang lain. Ayahku mengangguk dengan canggung. Ibu maju dan memeluk Nyonya Hallow dengan erat. Helaian nafas kasihan yang lembut keluar dari bibirnya. Keduanya biasanya sangat akrab. Miss Hallow adalah seorang wanita baik hati, tipe yang biasanya nggak pernah berhenti bicara. Tapi sekarang dia nggak mengatakan sepatah kata pun. Sebuah garis darah tipis mengalir di belakang kakinya. Nggak butuh banyak waktu untuk memperhatikan sumbernya. Celananya dipotong dari mata kaki hingga lutut. Ayahku mengetuk pintu. Ayo Jini, ayo kita bersihin lukamu. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan ke dapur. Mr. Hallow duduk di sofa kami dan mengusap keringatnya dari kening dan kaosnya. Putrinya, Alice, duduk dengan rapi di sebelah lengannya. Seperti yang kubilang, Katanya sambil menarik nafas. untung kita menemukan orang. Ayahku mengangguk lagi. Apa kalian melihatnya? Mark bertanya. Maksudku, apapun yang ada di luar sana. Mr. Hallow menatapnya. Dia perlu waktu sebelum dia bicara. Seolah-olah dia ingin memproses kata-katanya yang kurang cocok untuk orang seperti dia. Salah satu dari mereka masuk ke dalam rumah. Katanya dengan tegas. Ternyata sebuah jendela terbuka yang lantai bawah. Kita mengurungnya di basement. Ayahku mengangkat tangan. Tapi masih merasa nggak aman tinggal di sana. Meskipun Cukup. Ayahku memotong. Istirahatlah, Mike. Ayo kita ngomong. Mr. Hallow mengangguk dengan heran. Dia bangkit dan mengikuti ayahku ke ruang makan, meninggalkan Mark dan aku dengan kurang nyaman bersama Alice. Alice Hallow seumuran dengan aku. Dia pendek dengan rambut dan mata gelap, dan dia punya kepala bundar yang canggung dan menggemaskan yang dia tutupin dengan pita, pin, atau aksesori baru lainnya setiap kali kita bertemu. Jujur, aku sudah naksir padanya sejak sekolah dasar. Aku tahu mungkin itu nggak relevan, tapi aku hanya ingin mengatakannya untuk menunjukkan apa yang mungkin menjadi jelas nanti. Mark menyikutku dengan jahil. Aku mengabaikannya. Jadi, apa kalian melihat sesuatu? Maksudnya kayak siapapun gitu di luar sana. Dia berhenti sejenak dan kemudian menggelengkan kepala. Enggak, sunyi kok. Enggak, kayak kalian bener-bener gak melihat apapun. Aku bertanya lagi. Saat ini semua mulai, maksudku. Dia menatapku dan menggelengkan kepala, berhenti sejenak, lalu berdiam. Kami semua lagi tidur di dalam, seperti yang mungkin kalian sedang lakukan di waktu itu. Sudah sangat larut malam, atau mungkin subuh, aku tidak tahu. Ayahku dan aku lagi di lantai atas. Ibuku tidak banyak tidur, jadi dia sedang mencuci pakaian di ruang bawah. Dia terlihat sedikit ragu. Aku tidak tahu apa yang pertama kali membangunkanku, teriakannya atau padamnya listrik. Mereka tampaknya terjadi pada saat yang sama. Ayahku mulai berteriak memanggil ibu, dan ibuku hanya menangis di ruang basement. Kami berdua sampai ke dapur, dan kami bisa melihat ibu berlari menaik tangga. Dia berteriak pada ayahku,
Tutup pintunya! Tutup pintunya! Tapi ayahku tidak bisa berhenti menatap apapun yang ada di belakangnya. Dia hanya membeku. Mark berbisik. Nggak bisa nyalain dia juga. Jadi, aku mengulurkan tangan dan membanting pintu tutup. Tepat saat ibuku mencapainya. Tapi, sesuatu berhasil menyangkutkan dirinya di ambang pintu. Ya ampun, apa itu? Aku bergumam. Sesuatu yang tebal dan tajam. Seperti cakar mungkin. Dia basah dan meninggalkan kotoran di mana-mana. Bagaimanapun, aku tidak bisa menutup pintu. Karena itu, aku panik. Aku menendang ayahku di kaki dan dia segera mendorong tubuhnya ke pintu. Dan kami mendengar apapun itu jatuh ke tangga sisi lain. Makhluk itu tidak datang lagi. Ayahku muncul kembali dari ruang makan beberapa saat setelah keheningan canggung kami. Mr. Hello mengikutinya dengan malu-malu. Oke, siapa yang siap makan? Kami makan makanan yang dimasak di atas api. Dalam keheningan kami sendiri, keempat orang tua memperjelas dengan tatapan mereka yang mengancam kalau topik mengenai kekacauan di luar tidak akan dibicarakan dengan kehadiran kami, anak-anak. Mark bertanya lagi, apa dia boleh pergi jalan? Tidak ada yang menjawabnya. Setelah piring kami selesai dan dibuang, kami semua balik ke kamar-kamar kami yang tiba-tiba sempit. Mark dan aku kembali ke kamar kita. Alice menyiapkan tempatnya dengan ibunya. Ibuku kembali ke tempat tidur duluan, dan kedua ayah duduk, berjaga di ruang tamu. Rumah kembali sunyi. Angin dan hujan akhirnya tampak melambat. Ditemani novela Stephen Kingku, aku nggak bisa merasakan empati pada tokoh utamanya. Di antara cerita dengan tikus bersenjata, tikus kelelawar, dan tikus albino yang nggak pernah melihat matahari, aku tertidur dengan mudah dan nyaman di bawah spray hangat yang akrab. Aku terbangun oleh getaran kasar. Alice berdiri di atasku. Dia nggak mengatakan apa-apa. Kurasa dia nggak perlu. Mark dan aku menggosok sisa-sisa tidur dari mata kami dan mengikutinya tanpa bicara kepadanya. 2 ranjang lipat disusun di ruang itu. Satu tampaknya berantakan dan yang lain masih rapi. Kemudian Alice menunjukkan jarinya ke sebuah jendela terbuka. Ibunya telah menghilang. Dan itulah merupakan satu dari 2 bagian pada kisah Desaku Menghilang. Maaf kalau kisahnya berakhir pada sebuah cliffhanger seperti ini. Tapi pertama-tama, suaraku butuh istirahat sedikit aja. Dan kedua, seperti yang saya bilang, karena video ini merupakan salah satu sugesti yang kalian taruh di kolom komentar. Kalau seandainya video ini sukses, part kedua akan segera saya buat dan akan keluar dalam beberapa hari. Terima kasih pada Ibanez Afif yang telah memberikan saya ide untuk mengcover cerita dari No Sleep. Ini sebuah informasi behind the scenes pada kalian. Tapi ide saya untuk membuat channel ini pada awalnya itu berakar dari subreddit ini, No Sleep. Makanya tiap kali kalian nonton videonya selalu ada intro kecil seperti ini. Saya juga masih kurang yakin dengan intronya. Menurut kalian apa perlu saya taruh ini di setiap awal video atau mending saya singkirkan aja? Kasih sugesti kalian di komen. Kalian semua telah menunjukkan saya support yang sangat banyak dan saya ingin benar-benar berterima kasih setulus-tulusnya pada kalian. Komen-komen kalian benar-benar merupakan motivasi untuk saya untuk tetap membuat video seperti ini. Jadi kalau kalian ingin mengsugesti sebuah ide yang lain, kalian silakan taruh di kolom komentar bawah. Dan kemungkinan besar saya akan membuat video mengenai topik itu. Tapi dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Jika kalian ingin support konten saya, kalian bisa interaksi dengan video ini gimana pun caranya. Entah itu like, subscribe, komen, atau gimana pun. Saya akan sangat-sangat mengapresiasinya. Dan untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.